Salam saudara, Paku Daple di X Podcast, Eko Saputra Poceratu Podcast. Ketemu punya narasumber nih, dia langsung hafal. Karena ada papaksa tadi. Nah, beta punya tamang bayi dari kecil, Amos Laipeni, yang biasa kata panggil dia Aneng. Aneng itu ada sejarahnya, masih ingat. Ada teman-teman lain dengan nama Oneng, seperti Olan, Boneng, dan Nuneng. Jadi beta akan memberikan pertanyaan untuk Amos, tapi pertanyaan yang jarang orang tanyakan. Jadi gugup juga ya? Jadi gugup ya? Oke. Karena beta sudah tahu banyak tentang Amos, dan dulu Amos jaga lari-lari di gang sini. Pertanyaan pertama, bagaimana rasanya bangun pagi dan kumis sudah tumbuh? Ini pertanyaan yang tidak biasa. Bangun pagi Dan tiba-tiba lihat di kaca, kumis sudah tumbuh. Itu perasaannya bagaimana? rasanya ya pasti sudah dewasa. Oh, itu bisa ukur kedewasaan dari kumis? Ya, Atau dari pikiran? pikiran juga. Dari pikiran juga. Iya. Amos ini salah satu orang yang sangat menjaga dia punya ketampanan lewat kumis. Wow. Ini menjadi pesan untuk teman-teman semua, jangan cukur kumis. Next pertanyaan. Dan Amos ini juga merupakan seorang pemuda yang dulu suka break dance. Itu break dance sangat top di Ambon, betul? Tuh. Dan Amos ini salah satu laki-laki yang paling jago break dance. Amos biasa banyak yang tangan di sini. Dia kalau hampir bali gula dan baras, dia ini banyak yang tangan dari lorong situ sampai pondok. Itu biasa. Itu biasa. Bagaimana rasanya banyak yang tangan Amos? Karena orang tuh selama ini banyak yang kaki. Kalau pertanyaan ini banyak yang tangan ya pasti enak lah. Enak. Bagaimana rasanya? Masa apa ada sensasi? Sabar mas, bulan tuh. Saya bisa, Amos. Sensasi apa ketika saya banyak yang tangan? Ya, kalau banyak yang tangan pasti sih enak. Tapi kenapa sih suka berjalan? Ya itu karena zaman itu kan masih breakdance. Jadi kalau misalnya siapa yang jalan yang tangan, ya itu pasti suangga paling jago sudah. Paling jago, paling hebat. Pertanyaannya ini menjebak nih. Ini kan pertanyaan yang jarang didengar. Amos adalah laki-laki yang pada tahun Amos SMA tahun berapa? Kelas 3? Tahun 2013. Amos SMA 2013. Dan saat itu Amos masih dianggap SMP. Betul? SMP. Oh, SMP. Kan ukurannya SMP. Bagaimana rasanya dapat kasih stop dari Polantas di dekat BPDM karena disangka masih anak-anak yang bawa motor? Jawab, bagaimana rasanya? Bukan ketawa dia jawab. Rasa tuh paling enak karena dianggap memang waktu itu kan masih SMP, jadi belum cukup umur untuk memiliki SIM. Waktu itu juga Eko yang bawa motor. Lah kenapa beta yang disalahkan? Tapi karena lantas pikir katanya masih SD. SD? Hari itu beta sudah SMA. Oh iya, Eko sudah SMA, tapi Eko sudah punya SIM. Cuman lantas pikir katanya masih SMP. Nah, jadi waktu itu beta yang bawa motor nih. Katanya turun di kota. Lah. Oke, katanya sampai ngeng. Sampai di kota itu masih motor baru. Di zaman itu tuh motor yang paling top tuh RS King, Kawasaki, Satria, MX. Deng, Satria ya. Satria Hiu. Iya. Dan waktu itu katanya turun ke kota, beta pakai helm. Amos yang pakai helm. Katanya turun sampai di BPDM, tiba-tiba Polantas kasih stop. Lalu Anto langsung tarik kunci motor, langsung tolak motor ke dalam pos. Ya. Lalu Anto minta SIM. Terus beta bingung kenapa kau tidak tangkap, ternyata Amos yang pakai helm. Pelanggaran lalu lintas. Pada saat itu belum ketat-ketat juga ya. Jadi kau dapat tangkap dan Polantas itu minta, itu perempuan. Itu polisi perempuan. Poluan. Kau diminta kasih keluar SIM. Jadi pas beta kasih keluar SIM, ternyata Anto lihat beta umur 17 tahun. Anto bingung. Kata beta 17 tahun dan Anto bilang begini, ini SIM tembak. Kamu mau bikin SIM tembak di mana? Saya bilang, ada. Ibu Poluan yang percaya. Karena beta 17 tahun. Anto bilang, saya kelas berapa? Saya bilang, beta kelas 3 SMA. Anto bilang, saya mungkin kelas 3 SMA. Saya pasti kelas 3 SMP. Ya. Dan beta disangka SMP, Amos disangka SD. Padahal waktu itu beta sudah SMA, Amos sudah SMP. Jadi, kata dianggap masih anak-anak. Lalu Anto bilang, sudah, coba Ose tes. Angka gas, beta angka.
motor babu juga langsung ini pembalap. Ini pembalap, ini Iya, pembalap. Ini pembalap. tahan dia. Lalu Anto lihat Anto kasih yang Anto bilang sudah, lain kali jam balap-balap ambil kunci lah Ambil sudah. kunci ya. Jadi sambil Kato menanyakan pertanyaan yang jarang ditanyai, Kato juga saling membagikan Kato punya kisah Iya. yang Kisah sadap-sadap. kecil, Kisah masa kecil ya. Kisah kecil. Memangnya sih sebesar. Belum. Oke, Mike. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasanya menjadi orang yang memiliki rambut Hagemaru? Ini pertanyaan sangat menjebak. Hagemaru itu kisah lama. Tapi Sebenarnya cerita lah. Bagaimana perasaan saat itu? Karena perasaan saat itu tuh memang luka. luka ya, Menangis. Itu lebih sakit daripada perempuan kasih tinggal Ya, kah bagaimana? Lebih sakit. Lebih sakit. Iya. Coba Amus cerita dong, Amus pas kejadian rambut Hagemaru tuh apa yang Amus alami dalam hari-hari? Beta sempi sekolah gara-gara Bung Eko gunting beta rambut tuh sampai tinggal 1 urat di belakang. 2 urat. 2 urat. 2 urat Hagemaru. Hagemaru. 2 urat. Jadi beta pergi sekolah, beta pakai topi. Itu cuma 1 hari sah. Tapi langsung selanjutnya beta sempi sekolah lagi. Jadi saat itu Amus sempi sekolah, Amus pulang menangis. Menangis. Dan Amus mama datang bakal ketong. Ya kan pun kisah begini. Suatu hari Amus datang. Terus dia bilang dengan percaya diri, Eko, gunting beta rambut dong. Beta sebagai taman yang baik kan, semungkin lah beta kasih beta taman ini dia rambut panjang-panjang lihat badaki tuh. Karena beta tahu juga Boy Eko tahu gunting rambut. Nah, dengan beta punya hati malaikat langsung beta bilang, oke Amus, tunggu di sini. Beta cari gunting deng kaca. Oke. Dalam hati beta, Tuhan si paling bodoh. Beta cari, beta Amus, tunggu beta di belakang, di bak. Jadi beta ke belakang, beta bilang Tuhan kasih beta punya hikmat untuk beta bisa, mungkin mujizat beta bisa tahu foto rambut. Tapi ketika beta punya irisan pertama itu, rak, balobang. Balobang. Dan Amus bilang, weh Eko, apa itu? Beta bilang, sudah tenang, ini sudah mulai bagus. Ini akan sudah mulai, ini tipis pinggir ini. Eko belakang juga bagus. Jadi ya? ini mau bikin rambut dol-dol, rambut kuda ya? Rambut kuda. Rambut kuda. Oke main. Jadi karena dia mau bikin rambut kuda, beta gunting tipis pinggir. Pak. Tuhan, setiap irisan itu akan macam jalan-jalan tikus ini ada 1000. Jadi sudah hancur beta bilang ya ampun. Tiba-tiba beta pun taman satu datang, dia bilang, Eko sih bikin apa nih? Nanti beta yang gunting. Terus, Siapa? hari itu Anton datang dengan percaya dirinya. Beta juga karena prank. Jadi Anton bilang, Eko sih bikin apa nih? Jangan bikin Amus begitu, mari beta yang gunting rambut. Lalu sudah beta kasih gunting dengan percaya bahwa nanti Anton mau tolong beta supaya mau tolong Amus. Tuhan, Anton lebih rusak. Tadi aku masih jalan tikus, ini jalan samut. Beta susah kuat. Ini bagaimana Tuhan? Kata mat, tiba-tiba Yunus datang. Terus dari muka datang Yunus bilang, sudah Eko, Anton kamu jangan boleh begitu. Nanti dia marah. Kasih kemarin beta lanjut. Tuhan kata beta nih Anton percaya Tuhan. Tangke banyak lah. Ini kata penolong nih. Dan ternyata kata nggak ada prank juga. Nus bikin botak dan tinggal 2 urat jadi baru habis gunting nih. Amus bilang suka gak beta boleh bisa lihat? Boleh, sabar sih saya usah lihat. Jadi bayangkan, kata bilang Amos saya tahan hati, rambut sebagus, pulang ke rumah. Saat itu Amus yang pernah rambut dia rambut, teman-teman. Amus yang pernah rambut dia rambut. Suka kata suruh dia pulang dia percaya diri bahwa dia besok mau pergi sekolah dia tampan lah. Sampai di rumah, Amus lihat kaca, rambut 32 urat, tinggal 2 urat. Itu paling kurang aja. Tinggal Hagemaru. Lalu apa yang terjadi? Saya marah. Amus mama marah. Lalu Amus mama naik ke sini, bakalai. Dan hari itu kata dapat bakalai pertama kali dari Tante Mary. Gara-gara Amus pun rambut. Jadi saat itu menurut beta kisah yang sadap, Kisah yang luar biasa, kisah Hagemaru. Kata namakan itu Hagemaru karena waktu itu ada satu anime, film-film anime yang paling top waktu itu top karena Hagemaru nih dari anime Jepang. Itu toko yang nakal ya. Dan dia rambutnya 2 urat. Jadi kata punya tamang ini terinspirasi dari rambut 2 urat itu. Hagemaru. Pertanyaan berikut, apa ya? Bagaimana rasanya dapat suruh berdoa di sekolah minggu, lalu suruh katong tutup mata, suruh pengasuh tutup mata, lalu ambil sandal lari pulang. Tamang-tamang waktu itu Amos dapat suruh berdoa. Kata sama dia bilang begini, teman-teman,
Dia muka serius. Teman-teman ibu pengasuh mari ketemu berdoa. Oh, ketemu percaya dia nih. Berdoa. Datang semua. Lalu dia bilang, mari kata sama satu di dalam doa. Beta tutup mata, Pak pengasuh tutup mata, Olan tutup mata, sama tutup mata. Tiba-tiba beta dengar langkah kaki babunyi. Dia ambil sandal tuh memang yang ada satu malaikat pun tahu. Ini super doa. Ini berdoa nih. Kata sama tutup mata nih, dia ambil sandal ini dia marah ya. Jadi dia ambil sandal, dia bajang pelan-pelan. Tapi beta dengar dia pulang ke kaki, dia bisa tipu beta. Dia naik trap-trap tuh aku mau bunyi. Beta bilang saya bisa. Ini mesti buka mata. Dia sudah tua marah beta pun dosa lah. Beta buka mata, amo sementara lari trap-trap mau pulang saudara-saudara di saat doa syafaat. Beta langsung bilang, "Wih, asuh teman-teman. Amo sudah lari pulang, pinca ura ancor panggal amo sudah hilang puluh. Sembale-bale saat itu lah. Bagaimana amo rasanya? Ingat kisah itu. Beta ingat kisah itu. Apa sebenarnya yang muncul di saya pikiran saat aku suruh berdoa? Kenapa saya berdoa saya lari? Sebenarnya hari itu kan ya memang ketemu masih kecil tuh. Ya kalau mau berdoa di muka umum ya pasti masih takut-takut. Jadi masih gugup. Jadi kita mending langsung lari saja pulang daripada. Jadi karena saya lari. Kita lanjut berdoa. Ini biar nanti nama bakal siapa apa. Kita dalam persen. Selama beberapa tahun terakhir seluruh teman-teman di sekolah minggu tuh mempertanyakan sebenarnya alasan apa Amos lari. Hari ini jawabannya ada. Ternyata cuma karena takut, saya tahu berdoa. Jadi lari. Jadi pertama-tama kalau di sekolah minggu kalau suruh berdoa jangan lari ya. Kayak Amos berdoa saja. Bagaimana menjadi laki-laki SMA yang satu kali menyanyi dapat cium dari satu sekolah? Ya pasti enak lah. Enak. Bagaimana rasanya itu? Ya, itu pengalaman yang sangat beda sih bisa lupakan lah waktu zaman SMA. Karena pada saat itu lomba menyanyi, kita dicium oleh satu banyak sekolah perempuan. Ya itu masih top waktu itu. Jadi itulah pengalaman yang bagi beta sih bisa lupakan juga. Ya teman-teman, dulu Amos ini juara menyanyi di SMA 2 waktu lomba ya. Banyak perempuan yang waktu itu datang untuk cium Amos di lapangan karena posisinya dia di tengah lapangan. Dia menyanyi, dong kasih bunga, kasih kado, terus cium dia. Jadi menurut beta itu adalah hadiah paling istimewa ya bisa selama Amos sekolah. Wedo, bagaimana rasanya menikah? Ya bagaimana ya biasa-biasa aja. Ini paling bahagia sekali. Bukan bahagia tapi ya jalani. Cuma begitu saja. Ya, jalani. Ekspresi orang yang sudah menikah. Bagaimana? Sing ada ekspresi kebahagiaan. Mana cincin kawin? Mana cincin kawin? Bagaimana rasanya bangun pagi dan sudah punya anak? Ya pasti senang lah. Pasti punya ekspresi kayak sing senang, kayak sing bahagia. Sing bahagia lah. Coba ekspresi bahagia itu bagaimana? Bahagia pasti bangun pagi, kasih bangun. Dan Amos sudah sekarang menjadi kepala keluarga yang luar biasa. Ya. Beta lihat itu karena beta tahu dari cara dia membina dan mendidik anak-anaknya. Dia mengajarkan anak-anaknya menyanyi dan bermain TikTok. TikTok? Beta sih pernah ajar. Amos punya anak itu punya TikTok sudah tersebar di beberapa daerah, di beberapa negara. Dan Amos ini sekarang menjadi panutan bagi ketong semua di komplek. Ketong punya gang ini nama Pule ya, di Karang Panjang, tempat ketong dulu menghabiskan ketong punya masa kecil di sini ya. Tapi sekarang dia sudah tumbuh menjadi laki-laki yang hebat. Dia sekarang sudah berkuliah di hukum ya. Dia sudah punya pengalaman kerja dengan pengacara dan sekarang dia menjadi ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia. Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia yang mengawasi dana-dana pemerintah yang diturunkan ke daerah-daerah. Dan tentu saja itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang luar biasa, yang berat. Jadi dimulai dari Amos yang padede-padede, Amos yang dulu biasa takut popedi kalau lewat-lewat, dan Amos yang dulu Hagemaru, Amos yang dulu lari-lari saat dapat suruh berdoa, dan Amos yang pernah dapat tangkap dari Polantas. Sekarang Amos punya kisah tuh hebat. Ya, jadi semoga ketawa yang ketawa-ketawa saja, tapi ada makna yang dong bisa ambil. Dan tentu saja jangan malu untuk mengulang kembali kenangan-kenangan yang dong punya. Yang tetap jaga dong punya pertemanan dengan teman-teman masa kecil. Jangan sampai putus kenangan. Oke?
Oke. Apa tuh? Apa tuh?